Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zainal Abidin dengan NIM 4212201060 dari kelas Mekatronika B-Pagi semester 6. Ini saya ingin mempresentasikan tugas guna pemenuhan AAS mata kuliah Desain Sistem Mekatronika, yaitu mempresentasikan desain mekanik elektrikal atau sistem informasi pada PBL pada PBL saya, yaitu PBL dengan kode PBL MK 26622526P dengan judul STEM Lalu Kit. Oke, STEM Lalu Kit sendiri, STEM sendiri merupakan singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Nah, ini adalah salah satu fondasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era sekarang, era modern, karena melalui pendidikan STEM ini dapat memberikan keterampilan pada pelajar dalam berpikir secara kritis, dalam menyelesaikan masalah, dan juga berinovasi. Nah, namun penerapan pembelajaran STEM ini masih menghadapi beberapa kendala. Salah satunya sangat minimnya sarana praktikum pembelajaran yang memadai dan berkualitas di instansi pendidikan seperti sekolah menengah kejuruan. Hal ini ditandai dengan kurangnya integrasi teknologi yang lebih mutakhir, yang mengakibatkan metode pembelajaran yang ada saat ini tidak cukup menarik bagi mereka yang sedang belajar STEM ini. Berdasarkan data dari Bappenas pada tahun 2023, data lulusan STEM dari negara-negara ASEAN, dari data tersebut menunjukkan persentase angka dari negara Indonesia merupakan persentase yang paling rendah dibanding negara lainnya, hanya sekitar 18%. Jika dibandingkan dengan Malaysia mencapai 37%, Singapura 34%, dan India 31%. Nah, tujuan dari pembuatan PBL ini adalah untuk membantu siswa SMK dalam menyajikan pembelajaran yang lebih menarik, modern, yang dapat mempermudah mereka dalam memahami materi pembelajaran secara detail lewat penggunaan trainer kit ini. Selain itu, trainer kit ini juga mendukung transformasi pendidikan berbasis teknologi, serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri dan perkembangan tren teknologi yang ada saat ini. Oke, itu adalah perkenalan dari proyek ini. Selanjutnya langsung kita masuk ke desain mekanikal. Nah, dalam desain mekanikal ini, sebelum saya menjelaskannya, trainer kit ini dilengkapi dengan sensor dengan HMI berukuran 7 inci. HMI ini berfungsi untuk menampilkan visualisasi data dari sensor-sensor dan aktuator yang di sini. Nah, dan sensor dan aktuator ini terhubung ke dua buah microcontroller berupa Arduino dan juga ESP32, dan juga sistem ini menggunakan Raspberry Pi sebagai motherboardnya, yang untuk memvisualisasikan data ke dalam HMI ini. Nah, desain ini sendiri dibuat menggunakan software SolidWorks, dan bentuknya
dan ini merupakan sebuah koper yang dirancang sebagai pelindung untuk perangkat dan juga tempat terintegrasinya komponen-komponen penting seperti HMI dan juga PCB elektrikal yang di dalamnya terdapat berbagai komponen elektronik seperti sensor, aktuator, dan elemen pendukung lainnya. Selanjutnya, ini adalah desain elektrikalnya. Desain ini dibuat menggunakan aplikasi Easy EDA. Di dalam aplikasi tersebut, kami merancang semuanya, mengkoneksikan antara sensor, aktuator, dan berbagai komponen elektronik lainnya dengan satu mikrokontroller ke dua buah mikrokontroller yang ada di sana, yaitu SP32 dan Arduino. Kami memberikan opsi dua mikrocontroller ini agar pengguna lebih fleksibel untuk memilih jenis mikrocontroller yang disesuaikan untuk kebutuhan mereka. Seperti ESP32 itu digunakan untuk IoT dan juga Arduino Mega untuk sistem wireless biasa. Selanjutnya, yang terakhir itu ada desain GUI. Nah, di GUI ini kami memberikan beberapa opsi pembelajaran di IoT yang menggunakan ESP32, pengolahan sinyal, sensor dasar, dan lainnya itu bisa menggunakan keduanya, mau baik ESP maupun Arduino. Nah, ini adalah desain tampilan awal dari atau halaman home-nya dari GUI yang kami buat. Selanjutnya itu masuk ke GUI yang kedua. Ini adalah masuk ke menu GUI pertama. Ini adalah menu untuk Internet of Things. Di dalam menu ini meliputi tempat melakukan konfigurasi broker yang mengatur broker MQTT yang akan digunakan nantinya. Dan dalam konfigurasi ini meliputi insert alamat broker, username, dan password. Dan juga terdapat pemilihan jenis proyek IoT dalam bentuk option menu yang dapat dipilih pengguna maupun pengguna untuk mengontrol maupun untuk memonitoring sensor. Kemudian di UI selanjutnya itu adalah pengolahan sinyal. Nah, pengolahan sinyal ini dirancang untuk membantu pengguna untuk memahami proses filtering sinyal dari sensor akselerometer. Di bagian sisi kirinya terdapat menu navigasi yang menyediakan akses ke materi dasar, teori, sinyal dasar, serta status filter yang digunakan pada proses filtering. Kemudian di bagian tengah terdapat konfigurasi filter di mana pengguna dapat memasukkan nilai window size, sampling size sebelum memproses sinyal. Aplikasi ini juga menyediakan tiga pilihan filter, yaitu Hamming window filter, moving average filter, dan butterworth filter. Kemudian hasil dari pengolahan sinyal ditampilkan dalam bentuk tiga grafik, yaitu grafik sebelum filter, setelah filter, dan hasil transformasi Fourier-nya. Selain itu, terdapat juga panel untuk menampilkan data dari setiap sumbu pada akselerator, yaitu sumbu X, Y, Z, yang bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran dan penyajian data dalam bentuk visual yang lebih interaktif. Kemudian GUI selanjutnya adalah GUI untuk pembelajaran teknologi sensor. Nah, pada GUI ini
Pengguna dapat mempelajari berbagai jenis sensor yang disajikan dalam bentuk ikon visual yang lebih menarik, lengkap dengan nama masing-masing sensor, serta jenis sensor yang tersedia meliputi ultrasonic sensor, temperatur, speed sensor, infrared, color sensor, dan optik sensor. Nah, di setiap tombol pada masing-masing sensor berfungsi untuk membuka materi dan juga informasi lebih detail yang mengarahkan si pengguna ke materi dari dasar sensor yang dipilihnya. Nah, jadi seperti itulah tampilan UI dari teknologi sensor. Selanjutnya adalah sistem kendali dasar. Nah, sistem kendali dasar adalah menu terakhir. Eh, ini merupakan aplikasi pembelajaran interaktif tentang metode PID. Nah, di sisi kirinya terdapat input panel memasukkan parameter setpoint Wasanta KP KIKD yang sesuai kebutuhan kontrol yang diinginkan. Kemudian nilai parameter yang diinput akan ditampilkan secara real time di bagian PID kontrol parameter di sisi bawahnya. Kemudian pada bagian tengah atas terdapat kolom teori yang menjelaskan konsep dasar sistem kendali, dan di sebelah kanannya disediakan fitur animasi interaktif untuk membantu pengguna memahami cara kerja PID controller melalui tombol see the animation. Kemudian di bagian kanan bawah itu menampilkan nilai proses variabel dan VID value yang diperoleh dari proses kontrol, serta tombol yang menampilkan grafik perubahan nilai proses variabel melalui fitur grab PV value. Dan secara keseluruhan, aplikasi ini dirancang untuk memudahkan penggunaan siswa dalam mempelajari dan memahami pengendalian PID secara visual dan praktis. Nah, oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.